Oke, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Febratama dari UPBJJ Bandung dengan nomor induk mahasiswa 053468623. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6,5 juta, jika golongan C gaji 9 juta, 5. Nah, kemudian jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur lebih dari 5 jam atau 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Oke, kemudian inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output atau tampilkan ke layar jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Oke. Di sini langsung aja kita buat menggunakan bahasa Java. Oke, karena saya udah selesaikan semua code-nya. Jadi di sini saya tinggal jelaskan aja supaya tidak berlama-lama ya. Oke, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat nama file. Di sini bebas, mau tugas, mau file apa aja, misalnya bebas, atau apa. Nah, nanti otomatis dia akan berubah sendiri. Tapi di sini saya akan menggunakan tugas 2 sebagai nama filenya. Oke. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengimport library yang diperlukan. Nah, apa aja yang diperlukan untuk membuat ini? Sebenarnya cukup import Java until scanner aja. Cuma karena nanti saya ingin menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan format mata uang, jadi saya menambahkan Java AT lokal dan Java text number format. Untuk kalau Java until scanner tadi kan untuk membaca input dari pengguna. Nah, kalau Java until lokal ini untuk menentukan lokasi bahasa. Kalau Java text number format untuk format mata uang. Nah, kemudian step yang ketiga yaitu menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Nah, di sini saya buat static long gaji pokok chart golongan itu sebagai bilangan bulat panjang. Nah, seperti ini. Dan di sini saya juga menambahkan switch. Nah, ini untuk apa? Nah, untuk memilih karakter berdasarkan golongan, diubah ke huruf besar. Nah, di sini kan saya menggunakan huruf besar, huruf kapital. Nah, misalnya kalau si user memasukkan A kecil biasanya, A kecil, nanti otomatis maka nanti otomatis akan nge-switch ke A kapital. Maka yang terbaca adalah A kapital. Sehingga bisa golongan A ini bisa terbaca. Seperti itu. Nah, masukkan aja case A ini golongan A, return 5 juta. Kemudian case B, yaitu golongan B, 6 juta setengah. Kemudian golongan C. Nah, kemudian ini default return min 1L. Itu artinya apa? Nah, jadi ini artinya adalah jika golongan yang dimasukkan itu tidak valid, maka kembalikan ke min 1 sebagai tanda error. Oke, nantilah. Kemudian ini nomor 4, yaitu step yang keempat itu menentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur. Nah, di sini saya menggunakan static double, yaitu fungsinya yang mengembalikan persentase lembur sebagai bilangan desimal. Nah, jika jam negatif,
maka tidak valid, kembalikan -1 ini misalkan. Ini jika jam lebih kecil dari 0, kemudian return -1. Jika jam negatif, maka tidak valid, kembalikan -1. Kemudian di switch jam, menggunakan switch untuk memilih berdasarkan jumlah jam. Nah, di sini contoh 0 jam, berarti 0%. Jika 0 jam, maka persentase 0%. Nah, jika 1 jam, maka persentase 30%. Nah, nulis 30% itu bukan 30 terus kemudian dikasih persen, enggak ya, karena enggak bisa kalau kayak gitu. Maksudnya kayak gini. Itu enggak bisa, jadi harus 30 dibagi per 100 gitu, 6,30. Jadi penulisannya 0,30 gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk setiap akhirnya dikasih titik koma supaya nggak error. Nah, ini kemudian lanjut, jika 2 jam maka persentasenya 32%. Jika 3 jam 34%, jika 4 jam 36%. Kemudian jika 5 jam atau lebih, berarti default. Jika 5 jam atau lebih, misalnya nanti si user memasukkan 6 jam. Nah, nanti otomatis juga akan tetap mengarah ke 38%. Karena di soal itu terdapat deskripsi yaitu lebih sama dengan 5 jam, itu adalah 38%. Jadi, mau ngelembur 5 jam, mau ngelembur 5 jam lebih, 8 jam, 10 jam, tetap aja dihitung 38%. Oke, lanjut. Step yang kelima, mendefinisikan metode untuk menghitung total penghasilan. Nah, di sini saya menggunakan static long, sama kayak step ketiga tadi. Fungsi yang menghitung total gaji berdasarkan golongan dan jam lembur. Long pokok sama dengan gaji pokok golongan itu mendapatkan gaji pokok dari metode gaji pokok. Jika gaji pokok negatif, berarti golongan tidak valid. Maka akan dilempar throw new illegal argument expression ke sini, itu golongan tidak valid, gunakan A, B, atau C. Kemudian lanjut, double P persen lembur ini mendapatkan persentase lembur dari metode persen lembur. Jika persentase negatif, berarti jam lembur tidak valid. Misalnya, si user memasukkan negatif, gitu. Kan nanti akan muncul jam lembur tidak valid harus lebih besar sama dengan 0. Gitu. Nanti akan ada peringatan. Kemudian long gaji lembur. Nah, ini untuk hitung gaji lembur dengan membuatkan ke rupiah terdekat. Metron. Kemudian kembalikan total gaji pokok plus lembur. Return pokok plus gaji lembur. Nah, kemudian yang step ke-6 itu definisikan metode main untuk menjalankan program mulai eksekusi. Public static void. Ini untuk metode utama dijalankan saat program dimulai. Ini ibaratnya ya defaultnya lah. Membuat objek scanner untuk membaca input dari keyword. Kemudian ini masukkan dari scanner untuk membaca input dari keyboard. Nah, ini kemudian ini yang kita importkan di lokal. Ini untuk mengatur lokasi menjadi bahasa Indonesia. Kemudian number format yang kita import juga tadi untuk membuat format mata uang dalam rupiah. Kemudian ini blok try ini untuk menangani exception. Nah, exception ini nanti di step ke-7. Input golongan dari pengguna. Nah, ini inputnya. Jadi nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Masukkan golongan A, B, C. Gitu. Meminta pengguna memasukkan golongan. Nah, contohnya seperti inilah. Coba kita langsung contoh aja. Tugas 2. Oke, kemudian
Sebentar, loading. Oke. Java tugas 2 untuk run. Nah, maka akan muncul dia. Ketika di run langsung otomatis muncul masukkan golongan A, B, C. Nah, di sini ya sistem out println untuk meminta pengguna masukkan golongan. Dan di sini membaca input sebagai string, hapus, spasi, ubah ke huruf besar. Jadi yang tadi yang jika input kosong, maka akan melempar ke golongan wajib diisi. Nah, golongan wajib diisi ini karena kosong. Apa ini? Kita jalankan lagi. Kemudian apa ini? Char goal. Goal ini golongannya. Ambil karakter pertama sebagai golongan. Oke, langsung aja ke step yang ke-8, yaitu input jam lembur dari pengguna sesuai langkah show the code. Nah, ini masukkan jam lembur, minta pengguna masukkan jam lembur, sama seperti tadi, kemudian membaca input sebagai string, ubah ke integer. Kemudian step ke-9 yaitu hitung gaji. Kalau ini misalkan 1, bukan angka ya, tapi 1, maka input jam lembur berupa angka bulat. Maka akan ada muncul pesan error ya. 1 coba. Nah, maka langsung muncul. Oke, step ke-9 yaitu hitung gaji pokok, persentase lembur, gaji lembur, dan total. Nah, ini gaji pokok sama dengan gaji pokok, itu gaji pokok berdasarkan golongan. Double P ini sama dengan persen lembur, itu hitung persentase lembur berdasarkan jam. Jika gaji pokok tidak valid, nah, maka akan dilempar ke golongan yang tidak valid menggunakan A, B, atau C. Ketika gaji pokok tidak valid, itu seperti ini. Contoh. Misalnya ini kan golongan ada 3, yaitu A, B, dan C. Nah, kita masukkan D. Maka golongan ini tidak valid. Gunakan A, B, atau C. Nah, gitu. Jika persentase lembur tidak valid, jam lembur tidak valid harus lebih besar sama dengan 0. Misalnya kayak gini. Jam 13. Min 1. Nah, maka jam lembur tidak valid, harus lebih besar dari 0. Karena ini kan saya input min 1 nih. Maka otomatis akan muncul peringatan. Kemudian hitung gaji lembur, yaitu long gaji lembur sama dengan math round P kali lembur. Itu rumusnya ya. Ini untuk menghitung gaji lembur. Nah, ini untuk menghitung total penghasilan. Total sama dengan pokok plus gaji lembur. Oke. Kemudian ini tampilan hasil penghasilan. Ini tampilan ini yang maksudnya ya. Nah ini. Jadi itu tampilan ini. Sebenarnya bebas mau tampilannya gimana, tapi karena saya ingin permudah aja bacanya, jadi saya buat seperti ini. Saya buat header di sini, sistem out ini rincian gaji sebagai header, kemudian ini golongan, biar kita tahu itu golongan apa, entah golongan A atau B gitu ya. Kemudian di sini gaji pokok dalam format rupiah, kemudian tampil jam lembur di sini, kemudian persentase lembur, kemudian gaji lembur dalam format rupiah. Nah, di sini ada gaji lembur berdasarkan format rupiah. Nah, ini sebagai garis pemisah. Kemudian di bawahnya ada total penghasilan dalam format rupiah. Nah, kemudian di bawahnya ada tangkap exception jika input jam bukan angka. Ini untuk peringatan-peringatan aja, input jam lembur berupa angka bulat, tampilkan pesan error.
Oke, kemudian finish. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.